Mbak Lulu coba kasih komentar dulu Mbak tentang topik kita ini. Ada politik SJW yang jadi katarsis gitu. Kemampatan, daya ungkit. Mbak Lulu dilematis dari SJW. Iya. Mbak Lulu Convert. Mbak Lulu sudah convert ini Bos. Ya. Amfibi jangan-jangan Bos. Iya, dan kembalinya Mbak Lulu sebagai SJW itu ketika di rapat paripurna interupsi untuk mendesak pimpinan sidang mengesahkan RUU TPKS. Kata Mbak Lulu, ini acara apa? Ini kayaknya gue reunian nih. Iya. Silakan Mbak. Jadi gimana nih? Iya, aku tadi menyimak dari awal ya, tapi saya kira sangat sering sekali memang mendengar statement apapun. Tapi gini, Adit dan Mas Hasbi juga Mas Ferry, jadi politisi kayaknya jalan menuju surga ini agak lebih cepat ini. Kenapa? Karena kita dilatih untuk sabar dan juga ikhlas. Jadi mau kritik kayak sekeras apapun kita mesti terima gitu ya. Dan tapi ini to be honest, jadi saya belajar juga ketika saya di partai politik dan kemudian setelah saya jadi di DPR ternyata saya sedang menempuh jalan sunyi gitu. Karena tidak semua yang orang pandang itu sebenarnya juga seperti apa yang mereka bilang, bahwa ada ruang-ruang pertarungan dan juga ada kontestasi, bahkan situasi kebatinan, juga value yang terus-menerus sangat hidup dan mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang misalnya saya lakukan. Tetapi kan tidak setiap menit kemudian itu mesti kita kabarkan kepada orang ya, kemudian kita tweet perasaan hatiku seperti ini kan, enggak. Jadi nah itu sesuatu yang tidak dilihat oleh teman-teman di luar. Tapi satu hal menurut saya, kalau kita terus-menerus memperhadapkan antara misalnya partai politik di satu sisi dan kemudian teman-teman yang bergerak di luar jalur politik, saya kira apakah ini tidak kemudian menjadi upaya-upaya untuk melakukan deparpolisasi. Dan kalau kemudian deparpolisasi ini yang kemudian menjadi tujuan atau bahkan tanpa sadar misalnya ini yang terus dilakukan, saya kira ini justru tidak akan sehat untuk demokrasi kita. Menjadi satu pilihan yang tidak bisa kita elakkan saya kira dalam sistem kenegaraan kita, di mana partai politik mau tidak mau ya pertama dia harus ada, dan kemudian mekanisme bahkan untuk bisa melahirkan demokrasi yang kuat juga harus melalui partai politik, karena peserta pemilu itu melalui partai politik gitu, nggak ada peserta independen untuk konteks pemilunya sih tetap diikut oleh partai politik. Jadi pilihan kita adalah membiarkan partai politik seperti yang dipikirkan oleh misalnya teman-teman yang ada di luar atau sebagian orang, dengan asumsi-asumsi yang mungkin liar dan sebagainya memang juga benar, atau justru pilihan kita mau tidak mau ya partai politik memang harus dikuatkan dan mereka harus dipaksa untuk berjalan di track yang benar dan setia kepada cita-cita gitu. Karena kita kalau misalkan mau cek partai politik boleh aja kan dilihat misalnya marsnya gitu kan atau himnenya, nah itu boleh, itu kan pasti mengusung ya semua cita-cita partai politik itu, mulai dari yang memperjuangkan keadilan, kemudian hak asasi manusia, kemudian juga kemanusiaan dan lain sebagainya. Bahkan pernah misalnya saya mendapatkan bukan masukan ya, misalkan kayak marsnya PKB aja itu ditulis oleh seorang komposer yang non muslim dan kemudian dinilai sebagai mars yang sangat kuat dalam hal pembelaan kepada nilai-nilai yang tadi kemanusiaan, kemudian juga penjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan statement di dalam mars ini juga penegak hak asasi manusia. Nah, saya kira ini adalah cita-cita semua partai politik, bahwa kemudian bisa dinilai kemudian mengalami deviasi itu juga terjadi di dalam semua institusi-institusi yang lain sebenarnya, bukan hanya partai politik gitu. Institusi apapun termasuk juga institusi negara, bahkan ya nuwun sewu misalkan kita jarang melakukan kritik kepada masyarakat sipil ya kan, karena masyarakat sipil selalu kita tempatkan sebagai pihak yang maha benar. Tetapi saya juga punya kritik kepada masyarakat sipil justru ketika saya juga sudah mulai melihat bahwa masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil ternyata juga bisa mudah juga untuk dikooptasi oleh kekuasaan gitu. Bahkan tidak satu dua misalnya yang kemudian menjadi bagian dari kekuatan oligarki, dan itu membuat saya sangat sedih sekali. Karena bagi saya yang namanya demokrasi sehat itu ya ketika semua kekuatan ini memiliki keseimbangannya masing-masing ya. Jadi terjadi equilibrium gitu dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau kemudian ada satu pihak yang kemudian mengklaim bahwa katakanlah partai politik itu adalah tempatnya para pendosa itu berkumpul, lalu sebenarnya
Dan kemudian apa bedanya kemudian dengan di sisi yang lain kemudian melihat bahwa ini adalah tempat orang-orang yang jahat itu juga berkumpul. Karena kita selalu melihat posisi biner, ini baik, ini buruk, ini hitam, itu putih. Jadi orang baik, politisi baik itu juga sangat banyak, tetapi yang jahat itu juga ada. Pun juga sebaliknya di luar partai politik kita juga tahu kan banyak juga para penjahat, para pecundang, bahkan para perusuh juga mereka hidup di sana. Oligarki itu tidak ada di partai politik misalnya, tetapi mereka ternyata juga punya kekuatan kontrol untuk bisa menaklukkan semua kekuatan-kekuatan demokrasi itu, dan itu mereka jahat sekali. Misalnya Adit dan teman-teman, misalnya kalau mau boleh dibilang, apakah kemudian yang bisa melakukan fungsi-fungsi misalnya kritik dan juga kita agak luruskan dulu ya kepada makna yang sebenarnya dulu sebelum terjadi juga deviasi. SJW itu kan social justice warrior. Itu kan jadi para pejuang keadilan. Kita anggaplah kita pada makna yang benar dulu nih. Apakah kemudian sebelum ke peyoratif tadi Bang Hasan bilang gitu ya, Pak ya? Iya, kita coba balik ke situ sebelum terjadi penyelewengan juga gitu, tiba-tiba menjadi kriminal juga kan. Saya juga lihat ternyata SJW juga banyak dituduh sebagai pihak yang melakukan crime bagi sebagian kelompok yang lain, padahal ini semua ranahnya sama-sama di ruang publik dan sama-sama juga di barisan kelompok masyarakat yang non parpol, tetapi mereka juga saling hantam-hantaman di satu sisi yang lain. Oke, kita kembali ke situ. Apakah kemudian partai politik tidak punya ruang kemudian dia menjadi seorang pejuang keadilan? Dan itu menurut saya juga tidak adil kalau kemudian ada tuduhan seperti itu. Satu contoh Mas ya. Hari-hari ini misalnya saya harus misalnya menceritakan bagaimana komunitas pesantren salah satunya yang kemudian merasa begitu berterima kasih kepada kekuatan partai, katakanlah dalam hal ini PKB, ketika kemudian kita menginisiasi dan berhasil untuk meyakinkan kekuatan politik yang ada di parlemen, dan kemudian lahirlah undang-undang tentang pondok pesantren dan madrasah. Itu artinya bahwa kehadiran kita dinilai, kehadiran kita kemudian juga punya value, punya kebermanaan, dan itu diakui gitu. Nah, begitu pun juga kemudian ketika di tahun 2014 ketika undang-undang tentang desa itu disahkan, kebayang nggak sebelum ada undang-undang desa ini? Nyaris tidak ada satu desa pun, apalagi ketika era Orde Baru, yang tidak terkooptasi oleh pemerintahan pusat, sentralisme kekuasaan waktu itu. Desa kalau misalkan pengen punya jalan sedikit aja, dia harus kuning kan, harus Golkar. Atau dia menjadi bagian dari kerja-kerja Orde Baru lah, atau dia menjadi barisan yang itu sangat mudah dimobilisasi oleh kekuatan tentara pada waktu itu. Paling banter desa itu paling punya ADD itu hanya 100 juta per tahun. Tetapi kemudian karena ada kerja-kerja politik, karena kita tahu bahwa otonomi itu penting, bahwa kita tahu bahwa desa itu harus kuat untuk bisa menyangga kepentingan Republik ini yang sebegitu besarnya, maka undang-undang kemudian kita lah dilahirkan. Nah, apakah kemudian kerja-kerja menurut saya adalah kerja luhur itu tidak dilihat sebagai bagian dari partai politik yang juga punya kesempatan yang sama menjadi bagian yang mempengaruhi perjalanan bangsa ini gitu. Mbak, jadi yang membuat biner hitam dan putih, bagus dan tidak bagus gitu, itu siapa Mbak sebenarnya? Kemudian kita hidup dalam keterbelahan itu. Dan sedikit lagi, aku mau eksplorasi lagi, Mbak Lulu tadi katakan bahwa sebenarnya ini teman-teman quote unquote SJW dengan makna peyoratif ini, inilah yang kemudian menyumbang nuansa deparpolisasi lama-lama gitu. Dan menurut aku itu bahaya gitu loh. Kalau ada deparpolisasi itu akhirnya kan begini. Masa iya sih kemudian kita juga akan memberi kesempatan kepada para penunggang gelap gitu. Kalau misalkan misalnya konteksnya Pak Jokowi kemudian yang tadi dibilang bahwa seorang Jokowi kemudian mengalahkan ego. Boleh nggak kemudian saya mengatakan dengan cara saya misalnya bahwa betapa kemudian partai politik punya kebesaran hati untuk kemudian memberikan ruang kepada siapapun yang memang kita anggap dia layak menjadi pemimpin. Dan kemudian kita tidak mengatakan bahwa kita stubborn, kita keras kepala, karena bisa aja ketika partai politik kemudian ignore dengan itu semua, maka pastilah seorang Jokowi itu kemudian juga nggak akan jadi. Karena apa? Untuk jadi presiden dia akan tetap harus melalui partai politik. Nah itu artinya apa? Karena ada kesanggupan dari partai politik yang dan meletakkan misalkan egonya dan kemudian juga aspiratif. Jadi cara membacanya harus berbeda. Justru karena partai politik itu mendengarkan suara rakyat, kehendak rakyat, dan kemudian aspirasi itu diterima, maka kemudian inilah yang diikutin gitu. Justru ketika partai politik ini lagi berbenah, kata Mbak Lulu, ya penumpang ya kan, free rider yang berbahaya itu justru penumpang gelap. Bang Hasan udah nggak sabar mau komentar, tapi gue mau ke Mas Dandi dulu. Coba kasih
kasih Mas Dandi dulu gimana? Halo, Mas Dandi. Nah, gimana Mas Dandi? Anda dianggap menjadi salah satu orang yang melancarkan agenda deparpolisasi ini gitu. Dan Kalau penumpang. aku tidak menuduh Mas Dandi dong. Enggak. Person. Kami yang lempar, Mbak. Tenang aja, kami juru bicaranya Mas Lulu, Mbak Lulu. Silakan, Mbak Dandi. Soal makna terima kasih. SJW, Iya. makna partai politik, Iya. ada keterbelahan, bagus tidak bagus, macam-macam. Tadi Bang Hasan juga mengatakan, lu mau kritik-kritik tapi lu ngambil juga dari lubang Iya. yang sama gitu Iya, kan. dan Mbak Lulu juga bilang tadi, aspirasi yang ditampung jadi perjuangan politik hingga ada undang-undang desa yang Iya. meningkatkan secara eksponensial gitu. Dan kan. Mbak Lulu juga tadi bilang, oligarki tidak hanya masuk ke partai politik, tapi juga ada di Yes, get the point. Iya, ada di mana-mana itu gitu kan. dia. Bahkan masa di ormas agama loh ya. Iya. Untuk mengendalikan kekuatan kontrol juga katanya. kan. Exactly. Coba. Iya kan? Kita dengarkan word by word dari Iya, Mbak Lulu kita tadi. takzim Iya. sama Mbak. Silakan. Silakan, Bang Mas Andi. Dandi. Yang pertama sebelum publik mungkin dibikin bingung dengan konsep yang baru, kita perlu kenalkan atau ingatkan lagi konsep yang lama ya, bahwa dalam lanskap demokrasi ada kekuatan parlemen dan kekuatan ekstra parlemen gitu ya. Jadi ekstra parlemen ini yang Ini doang. juga lahir dalam Ini aja kalau dalam konteks masyarakat sipil, ada agenda-agenda yang kemudian berbeda dan kemudian terjadi ekstra parlemen. Seperti dalam agenda Omnibus Law juga ada gerakan ekstra parlemennya, kemudian Undang-Undang KPK juga ada kegiatan ekstra parlemennya, begitu ya. Jadi itu salah satu konsep awal selain civil society tadi. Yang kedua, saya sendiri sebenarnya berangkat dari bukan antitesa atau kritik terhadap parpol, tetapi kritik terhadap media, atau bahkan sebenarnya kalau dari latar belakang media, konsepnya adalah pilar keempat demokrasi ya. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif, tulisan TIF-nya tahu ya. Kemudian pilar keempat itu media ya. Kita dulu tahu selain melapor ke parlemen, yang lebih cepat direspon juga nulis surat pembaca di media, gitu ya. Atau dinaikkan pilar ketiga aja deh Mas. ya itu artinya existing social control dalam demokrasi yang jadi tetap ada katup pengaman ya, eksekutif dijagain legislatif, keduanya dijagain yudikatif, jadi ada katup pengaman yang non struktural, yaitu media massa. Seperti yang teman-teman lakukan di Detikcom dan teman-teman lakukan malam ini kira-kira gitu. Iya. Lalu ketika media sosial muncul, memang lebih terdesentralisasi spektrumnya ya. Yang ekstra parlemen ya tetap kelihatan ekstra parlemen gitu ya, terutama dalam konteks gerakan-gerakan offline di jalanan gitu ya. Nah, yang media ini kemudian menjadi kedodoran karena faktanya secara bisnis mereka juga sister company dari banyak kekuatan politik, bahkan pemilik media juga pemilik parpol begitu ya. Kemudian media juga karena kapitalnya juga sangat besar, sehingga kemudian terjadi konsolidasi kepemilikan, akuisisi dan segala macam. Saya nggak sedang ngomongin grupnya Trans ya. Enggak, aman. Jadi sehingga kemudian media bersister company dengan banyak korporasi dan membuat media kehilangan kehilangan kelincahannya dalam memainkan peran sebagai pilar keempat dalam demokrasi tadi gitu, karena tiba-tiba media juga harus jagain eksekutif, tiba-tiba media juga harus jagain teman-temannya di parlemen begitu ya. Selamat malam Pak Surya Paloh. Nah, kemudian Berindo. Bola liar, Bos. Aduh. tiba-tiba media bisa duduk dengan satu meja dengan polster karena juga mengamankan partai yang sama misalnya. Atau Loh, dengan PKP gak punya media gimana? lembaga survei gitu misalnya. Jadi di situ kemudian pilar keempat ini mulai juga perlu sparring partner gitu ya, dan media sosial kemudian menjadi semacam blessing in disguise dalam konsep demokrasi ketika teknologi kemudian melahirkan sebuah media yang borderless begitu ya, yang lebih terdesentralisasi, walaupun nanti kita akan bicara algoritma dan intervensi buzzer dan segala macam itu belakangan. Tapi intinya media sosial dulu ini tanpa dirancang sebenarnya dalam konteks demokrasi, dia menjadi sebuah sedikit
kartu pengaman sebenarnya dalam demokrasi ketika kemudian media sosial dan netizen bisa tanpa melalui media bisa langsung mengakses kebijakan publik, bisa langsung berkomentar dan segala macam. Nah, tentu saja tsunami atau gelombang ekspresi publik melalui media sosial ini memang tak terbayangkan sebelumnya. Ini seperti kita sedang ketemu demokrasi langsung, ya. Yang tadinya suara itu diwakili atau dikurasi oleh Mas Erwin dan kawan-kawan, sekarang tidak ada lagi kurasi. Ya, seseorang bisa langsung menyampaikan ekspresinya, bahkan bisa langsung ngomong dengan presiden, ngata-ngatain presiden, mengkritik presiden, begitu ya. Yang biasanya presiden sendiri nggak respon, tapi justru guardian-guardiannya yang sibuk. Jadi ini yang membuat kemudian terkesan bahwa seperti situasi yang chaos, ya, yang anarkis dalam tanda kutip, ya. Tapi memang situasinya begitu. Tidak ada lagi gatekeeper dalam public opinion. Surat pembaca tidak lagi relevan karena kemudian kita bisa langsung menyampaikan kepada instansi yang berwenang, langsung ke customer service-nya lewat akunnya tanpa melalui kurasi dari redaktur opini atau redaktur surat pembaca misalnya. Nah, noise ini yang demikian besar kemudian membuat seolah-olah terjadi degradasi kualitas kritik, kira-kira begitu ya. Maka kemudian keluar istilah nyinyir. Padahal nyinyir itu konstitusional, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan nyinyir. Tidak semua orang lulusan ilmu politik, tidak semua orang lulusan linguistik sehingga bisa menyusun kalimat dengan baik, gitu ya. Tidak semua orang paham tentang jurnalistik sehingga bisa menyusun premis, menyampaikan fakta, membuatnya terbuka untuk diperiksa dan segala macam. Ini sebuah gelombang di mana memang warga negara tiba-tiba muncul. Nah, disitulah kemudian yang tadinya lebih terlembaga ya, seperti pilar keempat atau pers yang punya peranatanya, yang punya dewan persnya segala macam. Tiba-tiba hari ini semua orang adalah aktivis, begitu ya. Semua orang muncul elemen civil society-nya yang tadinya cuma Dosen gitu ya. Ordinary citizen misalnya. Tiba-tiba ketika dia beropini pada sebuah policy, public policy, ya menurutku dia sudah menjadi aktivis. Jadi aktivisnya tiba-tiba bermunculan ya, dan banyak gitu. Dan ini yang membuat kemudian terjadi tadi kan counternya kan. Oke, ini kayaknya opini publik perlu dikanalisasi. Kalau perlu di-regrouping. Kalau perlu dipelintir. Maka lahirlah kemudian spin-spin doctor di media sosial, buzzer, ya, termasuk juga algoritma dan segala macam. Di situ kemudian permainan menjadi tidak simetris lagi, menjadi asimetris lagi. Media sosial betul adalah saat ini adalah platform yang paling demokratis menurut saya. Tapi kemudian media sosial juga menjadi tempat yang sama untuk public opinion engineering gitu ya. Nah, di titik ini kemudian kalau kita langsung masuk ke soal tadi SJW misalnya, social justice warrior. Yang pertama, jelas istilah ini tidak self proclaim. Saya belum nemu orang yang menyatakan saya SJW gitu ya, kecuali sedang dalam konteks merespon ledekan gitu. Saya juga sering merespon ledekan. SJW itu sahabat Jokowi Wiranto. Tatkala ya. Kalau partai ya mereka self proclaim gitu ya, sehingga julukan SJW ini saya sebenarnya agak melihat konteksnya begini sebenarnya. Ini adalah cara membuat black campaign dengan men-spinnya menjadi peyoratif, karena memang klaster SJW ini ketika dalam posisi biner pilkada DKI dan pemilu 2014-2019, mereka nggak bisa dikadronkan dan nggak bisa dicebongkan, kira-kira gitu ya. The third wave gitu ya. Ya, padahal kadrun dan cebong ini penting banget untuk framing. Ya. Apapun pendapatnya menjadi tidak relevan kalau Anda sudah di frame kadrun atau di frame cebong. Ya. Nah, SJW ini agak merepotkan konstelasi ketika itu. Para spin doctor, para surveyor, konsultan politik agak kewalahan ini mengklastering mereka. Setelah masuk. Gitu ya. Betul. Jadi karena mereka kebingungan ini mengkadrunkan orang nggak bisa, mau ngadrunin saya juga disebut komunis sama kadrun. Mau cebong udah pasti bukan, ya kan Anda dia kan. Jadi dibuatlah
istilah dalam strategi propaganda politik ini dengan SJW dengan bungkusan yang peyoratif. Oke. Ya padahal SJW nggak pernah self proclaim. Gitu ya. Ini cocok nih sama artikel ini ya. Cebong kampret tenggelam, terbitlah SJW. Cebong kan Betul. kampret tenggelam, terbitlah SJW nih ya. Kalau mau dirunut asbabun nuzulnya, Perawinya siapa perawinya nih? iya ini ada momen di situ. Penting sekali untuk labeling, ya, untuk labeling masyarakat sipil. Nah, labeling masyarakat sipil ini ada kerepotan karena memang dia nggak teridentifikasi, masyarakat sipil kan nggak terkonsolidasi. Masyarakat sipil kan nggak punya dewan pembina, ya, masyarakat sipil nggak punya pemegang saham, kira-kira begitu. Jadi memang dia bukan organisme yang tunggal begitu ya, sehingga perlu disatukan dalam sebuah labeling gitu ya. Maka kemudian digunakanlah SJW ini yang menurut saya juga nggak cerdas karena ini bias urban banget. Singkatannya aja nggak populer gitu ya. Jadi lebih cerdas Soeharto bikin organisasi tanpa bentuk OTB dulu. Ini tadi aku nanya SJW itu apa ya baru Ya, namanya persis gitu. Ini Jadi berarti konsultan-konsultan ini yang bikin tolong semua parpol atau politisi yang menggunakan jasa konsultan politik yang masuk ke SJW bisa dipakai karena mereka nggak cerdas. Dia nggak bisa digest gitu ya. Sebagai sebuah niatan untuk black campaign dia nggak bisa digest. Gitu. Akhirnya ya udah dia menjadi kayak onani di antara terutama pendukung kekuasaan ya yang kerepotan melabeling ini dalam klaster kadrun yang biasanya mereka gunakan untuk menampik semua kritik. Cukup di label kadrun, semua orang percaya bahwa ini nggak original kritiknya, ini nggak organik, ini bias politik dan segala macam. Itu Mas Dandi, tapi kalau mengomentari dua hal tadi, oligarki juga memanfaatkan para aktivis ini yang secara peyoratif dianggap SJW, ya juga menjadi kaki tangan oligarki tadi misalnya kan, atau juga misalnya tadi ada kecenderungan kata Mbak Lulu, aroma untuk melakukan deparpolisasi ini terstruktur, sistematis dan masif. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Theoretically tentu atau common sensely ya tentu oligarki dengan semua resource-nya bisa menguasai siapa aja ya, bahkan termasuk what so called SJW tadi ya. Tapi please be rational gitu ya. Siapa yang paling operasional untuk dikuasai? Yang paling operasional adalah yang bisa bikin undang-undang. Yang paling operasional adalah yang bisa bikin public appointee gitu ya. Itu yang paling operasional. Menguasai SJW mungkin hanya untuk membelokkan noise, memecah suara masyarakat. Sebatas itulah, receh lah menurut saya kalaupun katakan SJW dikuasai oligarki ya. Tapi oligarki ya jauh lebih strategis menguasai siapa yang bisa bikin omnibus law gitu ya. Siapa yang bisa mempengaruhi opini publik dengan hasil survei, siapa yang bisa membuat gerakan-gerakan offset dalam politik gitu ya, dengan penggiringan public opini gitu. Jadi kalau saya jadi oligarki, saya tahu harus membelanjakan uang kemana. Mas Dandi ditahan dulu. Tahan dulu, ini banyak lagi nih. Ini ke coba partai, ke polster, Bentar, atau ke mikir dokumenter. kita Mas kayaknya perlu mikir dulu nih kita. Mas Dandi tahan dulu, coba Bang Hasan nih. Iya. Mikir. Ini adalah hasil keputusasaan Bang, nggak bisa mengkategorikan sehingga pakailah terminologi. Dan ini SJW. dosa-dosa konsultan dan para buzzer. Iya. Menurut saya yang pertama kali mempopulerkan ini itu wartawan. Wah, Anda dosa Anda. Silakan dirunut yang pertama kali mempopulerkan ini pasti wartawan dan media. Karena nggak punya waktu sebenarnya untuk memberikan kategorisasi untuk sesuatu yang misalnya tidak terlalu strategis untuk dikomentari. Beda misalnya ketika misalnya pembelahan politik. Itu pengistilahan itu bisa saja muncul dari orang politik, bisa muncul dari konsultan politik, bisa muncul dari mana saja. Karena strategis untuk melabeli orang. Nah, kalau untuk yang tidak strategis untuk dilabeli, saya rasa itu ikut-ikutan saja. Karena kemudian oh ini gitu. Jadi karena orang sudah bosan dengan istilah LSM, civil society, kemudian muncul istilah social justice warrior, orang lebih ngetop. Atau mungkin dipopulerkan anak Jakarta Selatan mungkin juga.